Shalom saudaraku di dalam Tuhan, rekan-rekan youth, rekan-rekan muda dan prajurit Kristus yang sangat militan. Dimanapun saudara berada saat ini dan apapun keadaan saudara, saya memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan mengenal saudara. Dia begitu sayang, Dia begitu peduli, dan Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini memang susah, hari-hari ini memang berat, karena memang kita sedang berjuang untuk memutuskan jaringan pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, walaupun situasi sulit, susah, tapi jangan sampai sukacita kita hilang. Jangan sampai semangat kita loyo, jangan sampai pengharapan kita putus di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan mampu memberikan kita kekuatan. Pengharapan di dalam Yesus mampu memberikan kita sukacita yang baru, semangat yang baru. Pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus sanggup mengubahkan hidup kita, sanggup membuat kita menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan itu ibarat sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sendiri di dalam menata, di dalam menjalani kehidupan ini. Ada Yesus yang bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan sebelumnya, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, saudaraku di dalam Tuhan, semoga lagu tadi yang barusan kita dengar memberikan kita semangat, sukacita yang baru. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan ini iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati bagi kami, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudara, ayat ini mengajarkan kehendak Allah, hati Bapa, kerinduan Allah bagi kita adalah supaya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah
ucapan terima kasih kita atas segala berkat, atas segala nikmat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, atas segala sesuatu yang sudah kita terima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang hanya mampu mengucap syukur dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Ada banyak orang yang hanya mengucap syukur ketika dalam keadaan sehat. Ada banyak orang yang hanya mengucap syukur ketika dalam kondisi keuangan yang baik. Ada banyak orang yang hanya mengucap syukur ketika dalam kondisi perekonomian yang stabil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur tidaklah berhenti sampai di situ, tetapi mengucap syukur juga dilanjutkan ketika kita dalam keadaan yang susah, ketika kita sedang menjalani kehidupan yang rumit, maka kita harus mampu mengucap syukur. Ketika kita dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti begini, yang dalam kondisi ini kita harus mengucap syukur. Kita sedang ada dalam masa-masa yang sulit, saudaraku. Ada banyak orang akhir-akhir ini kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kena dampak COVID-19 ini. Ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang yang berhenti dari pekerjaan. Ada banyak orang yang tertekan, stres, dan segala macam. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah. Saudaraku, mengucap syukur tidak dibatasi oleh kondisi yang baik saja atau juga kondisi yang tidak baik, tetapi ini adalah satu paket yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita mampu mengucap syukur baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah. Mengucap syukur tidak hanya dalam kondisi kita mendapatkan keuntungan yang besar. Mendapatkan kerugian pun kita juga harus mampu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak hanya ketika kita disembuhkan dari penyakit, tetapi ketika jawaban doa kita, pergumulan kita, doa-doa kita yang kita gumuli kepada Tuhan tidak mendapatkan jawaban sekalipun, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah saudaraku, Tuhan mau, Tuhan rindu supaya kita mampu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan pada masa-masa yang sulit seperti begini. Saudaraku, kenapa ada banyak orang yang tidak mampu mengucap syukur? Saya melihat ada beberapa hal yang membuat orang-orang itu tidak mampu mengucap syukur. Saudara, yang pertama adalah karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, ini masalah yang besar. Ini masalah yang fatal. Kalau kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, saudaraku, kita akan stres, kita akan malu sendiri, kita akan bingung sendiri, dan hidup kita menjadi repot. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Kenapa dia lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng dari saya? Kenapa saya seperti begini? Saudaraku, sampai kapanpun kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak bakalan sama dengan orang lain. Begitu juga dengan orang lain tidak bakalan sama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini milik Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Tuhan bentuk kita menurut rencana dan kehendaknya. Mazmur pasal 139 ayat 14, aku mengucap syukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan Tuhan begitu dahsyat, begitu mulia, begitu mengagumkan. Kita tidak diciptakan dengan sembarangan, tetapi saya dan saudara diciptakan dengan spesial, dengan penuh rancangan damai dan sukacita dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa kita harus berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus mampu menerima diri kita apa adanya. Kenapa? Karena kita punya jatah sendiri, punya porsi sendiri. Itu sebabnya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saudara? Kenapa saya mau katakan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama saja kita menghina ciptaan Tuhan di dalam diri kita. Kita menghina rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tahukah saudara betapa mulia, betapa indah, betapa ajaibnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya yang mendengarkan khotbah ini, semoga saudara diberkati dan berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Semoga kita bisa menerima diri kita apa adanya. Saudaraku di dalam Tuhan, yang membuat kita susah dan tidak bisa mengucap syukur, yang kedua adalah karena kita seringkali melihat, memandang berkat Tuhan itu dalam pandangan kita sendiri. Kita seringkali mengkategorikan, mengukur berkat Tuhan itu dalam pandangan kita sendiri. Seakan-akan berkat Tuhan itu hanya tersedia dalam skala yang besar. Ketika ada mukjizat kesembuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati sekalipun dibangkitkan hidup kembali. Saudaraku, berkat Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara, tetapi berkat Tuhan itu dalam segala hal. Bayangkan saudaraku, ketika saudara malam hari ini tidur dan besok bisa bangun, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Bayangkan kalau malam hari ini saudara tidur dan besok tidak bisa bangun lagi, ini kan repot saudara, ini kan menyusahkan. Saudara tinggal nama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur ketika kita masih bisa menggerakkan jari-jari kita, kita masih bisa menggerakkan jari-jari kita ini, saudara masih bisa mengedipkan mata saudara, saudara masih bisa menghidup udara yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa menghirup udara dengan bebas dan leluasa. Ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang susah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, maka nyatakanlah itu di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa berkat Tuhan itu jangan diukur dalam skala besar dan skala kecil. Tidak ada berkat Tuhan dalam skala besar dan skala kecil. Semua berkat Tuhan itu baik adanya saudaraku. Hanya tergantung dari mana tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mampu memberikan tanggung jawab kepada kita seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kita. Kita dapat hal yang besar, kita bisa melakukan hal yang besar karena itu adalah pandangan Tuhan. Kita bisa mengelola sesuatu perkara-perkara yang besar karena itu adalah pandangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa yang setia dapat perkara-perkara yang kecil, akan dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Kalau dalam hal-hal yang kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab, kita tidak bisa memelihara, kita tidak bisa membangun, tidak bisa membuat berhasil, pasti saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang sifatnya besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa jangan mengukur berkat Tuhan dalam kategori yang besar saja, sebab itu salah, itu fatal saudaraku. Mari saudaraku, kita melihat berkat Tuhan dalam banyak hal. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku di dalam Tuhan, kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau ini adalah perintah, kehendak, keinginan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Mari segera beranjak, lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Syukuri apa yang ada, berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah ini akan menjadi teori saja jikalau kita tidak melakukannya. Untuk itu, saya himbau, saya ajak kita supaya sama-sama, yuk sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Allah. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah ciri daripada orang yang punya iman. Saudaraku, mengucap syukur adalah ciri daripada orang yang punya iman kepada Yesus. Saudara masih ingat kisah dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19, ke-10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Setelah mereka disembuhkan, maka ada satu orang yang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan, sujud
dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat satu nilai, satu hal yang luar biasa dalam diri orang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-19 Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang punya iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau punya iman kepada Tuhan, maka engkau seharusnya harus bisa mengucap syukur. Jangan mengaku punya iman jikalau kita tidak mampu mengucap syukur. Saudaraku di dalam Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di antaranya karena Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku, Dia yang adalah Tuhan rela mau menjadi sama dengan manusia. Hanya saja Dia tidak berdosa. Kemudian Dia mati, kemudian Dia bangkit, naik ke surga. Dan Dia berjanji Dia akan kembali kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib adalah karya yang sungguh mulia, di mana di situ saya dan saudara ditebus dari cara hidup kita yang lama, ditebus dari dosa dan perbuatan kita yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengucap syukur, berterima kasih atas pekerjaan, atas karya Allah dalam diri kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita ini yang mati, seharusnya kita ini yang binasa, tetapi karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, Dialah yang menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib itu. Dia mengubah posisi kita yang tadinya kita hamba dosa menjadi anak Allah, ahli waris. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tadinya kita menuju kepada neraka, Tuhan tolong kita. Dia berikan kita terang, yaitu terang di dalam Kristus, kebenaran di dalam Kristus. Dia ubah jalan kita menuju kepada surga. Dia menyelamatkan saya dan saudara bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, sungguh mahal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengucap syukur karena Dia begitu baik bagi kita. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur juga karena sampai sekarang Tuhan telah pelihara kehidupan kita. Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita perlukan. Dia mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Walaupun dalam pandangan kita sebagai anak muda, dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, kok ini sepertinya Tuhan tidak menolong, sepertinya Tuhan tidak peduli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa jangan ukur berkat Tuhan dalam skala yang besar saja. Sebab kita akan keliru, kita akan repot sendiri. Sebab berkat-berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita hari lepas hari. Saudaraku ingat bahwa burung di udara itu Tuhan pelihara. Apalagi kita, ciptaan yang sungguh mulia, yang sungguh ajaib, Tuhan pasti pelihara kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini saya ajak kita, mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai menerima diri kita apa adanya. Mari kita memulai menerima kehidupan kita apa adanya. Sebab yakin dan percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita saat ini, itu semua di bawah kendali Tuhan. Saudaraku harus mampu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi Kristus Yesus di dalam kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.